kami. Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Engkaulah Tuhan pemulih hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sangat baik bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini sudah memuji memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan tolong kami, berikanlah telinga seorang murid bagi kami, hati seorang murid bagi kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tertuju kepada Allah. Segala hal yang ingin mengacaukan pemerintahan firman-Mu ini, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memagari pemberitaan firman ini, sehingga firman yang kami dengar pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Engkau berkati secara khusus hamba-Mu, Kau perlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami pertaruhkan ke dalam satu tangan, yaitu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena Tuhan yang seperti dulu kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Karena tidak terasa Bapak Ibu Saudara, ternyata tinggal 7 bulan lagi, 6 bulan setengah lagi kita sudah mau Natal. Wow, siapa yang mau merayakan Natal? Persiapkan dari sekarang Bapak Ibu Saudara, ya. Baik beli baju barunya, untuk beli persiapan bikin kue dari sekarang. Itulah kabar baik bagi kita pagi hari ini. Mempersiapkan dengan baik, terlebih hati kita persiapkan dengan baik untuk menyambut Sang Juru Selamat. Amin. Amin. 6 bulan setengah lagi, nggak terasa Bapak Ibu. Tahun nggak lama lagi tahun 2022. Tambah cantik, tahun yang cantik. Semua baik pagi hari ini. Semua baik. Saya percaya semua kita baik-baik saja, walaupun kondisi fisik kita terkadang sakit, tetapi karena kita ada dalam Kristus, semuanya baik, semuanya senyum. Karena pagi hari ini tidak ada yang senyum dikit-dikit, tapi semua senyumnya lebar. Coba lihat kiri kanan, ada yang senyum dikit-dikit nggak? Tapi kan kelihatan dari sini, walaupun pakai masker kelihatan dari ini. Kan luar biasa jemaat Tuhan, GGP Kabar Baik Bakat Tuhan Curug. Semua senyum melebar. Walaupun isi dompetnya tidak melebar, tetapi senyumnya selalu melebar. Itulah kabar baik. Itulah kabar baiknya. Dompet boleh sempit, tas juga boleh sempit, tetapi senyum kita jangan sampai sempit juga. Nanti orang yang senyum sama kita, dia takut karena senyum kita sempit. Ya, jadi seperti itu. Amin. GGP Kabar Baik. Tema kita pada bulan ini juga adalah kabar baik. Kalau kita mau bikin yel-yel di sini, tepuk kabar baik. Kabar baik. Kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Yes. Bisa kan? Bisa. Tepuk kabar baik. Gitu ya, kabar baik. Kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Yes. Semuanya yes, kabar baik. Haleluya. Berapa kali tadi? 5. Kalau mendidih di hati, mendidih di hatiku, mendidih itu 9 kali. Nah, ini hanya 5. Jadi meluap-luap sama Tuhan, mendidih semangat. Kabar baik yang kita bawa adalah membawa semangat hidup bagi kita hari ini. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dulu.
Dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5, boleh ditampilkan Toher. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Pertama saya akan membacakan ayat yang ke-11, nanti kita akan baca secara silih berganti. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal ini adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, begitulah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ya, tema kita adalah kabar baik. Kabar baik adalah Injil. Injil itu siapa? Adalah Kristus sendiri. Kabar baik. Kita seringkali mendengar kabar dari teman kita. Ada kabar tidak menyenangkan dan ada kabar yang menyenangkan. Dan kita tentunya sukanya berita yang menyenangkan. Tetapi kalau kabarnya kurang menyenangkan, kita kurang tertarik. Tetapi kalau kabarnya itu menyenangkan, wow, kita pun semakin semangat untuk mendengarnya. Saya percaya pada pagi hari ini juga jemaat Tuhan bersemangat untuk mendengarkan kabar baik. Ada kabar baik bagi kita pada pagi hari ini. Apa ya kabar baiknya? Kalau minggu yang lalu kan Pak Gembala juga sudah menyampaikan bahwa kita menjadi orang yang berpengharapan, kita menjadi orang yang berbahagia. Itulah kabar baik minggu yang lalu. Nah, kabar baiknya hari ini, sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, ada dua hal kabar baik bagi kita hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan semua sudah siap mendengar kabar baiknya? Sudah siap? Amin. Pertama, ayatnya yang ke-17. Kabar baiknya, ya, kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan yang
baru menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itu di ayat yang ke-17. Kalau kita baca di ayat ke-11, sebenarnya Rasul Paulus mau menjelaskan kepada jemaat Korintus bagaimana pelayanannya. Karena di dalam Korintus saat itu, di dalam jemaat Korintus, sedikit terjadi keraguan. Mereka ragu akan Rasul Paulus ini. Mereka meragukan akan kerasulannya. Mereka meragukan akan pelayanan. Kenapa? Karena mereka melihat latar belakang kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki latar belakang hidup yang tidak baik, yang membunuh pengikut Kristus. Dia tidak percaya Kristus. Tetapi ketika Tuhan sudah masuk di dalam hidupnya, dia berubah secara total. Dia berubah ke arah yang baik. Dia mau menyatakan, saya sudah berubah. Saya tidak seperti yang dulu. Sekarang saya bukan Saulus lagi, tetapi saya Paulus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita jemaat Tuhan di tempat ini, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karya Kristus di dalam di kayu salib sudah membawa perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, saat itulah hidup kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita memiliki latar belakang hidup yang mungkin berbeda-beda. Ada yang mungkin memiliki masa kelam. Banyak mungkin seorang penjahat, seorang pencuri, seorang yang suka kepada perempuan, gonta-ganti. Begitu juga perempuan, senangnya ganti-ganti cowok. Tetapi kita diperbaharui, dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Amin. Ketika kita menjadi murid Kristus, mulai saat itu hidup kita diubahkan dan kita menjadi ciptaan yang baru. Makanya dikatakan di sini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang baru ini apa? Nah, yang baru ini adalah kehidupan baru kita di dalam Kristus harus diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita tidak kembali lagi di dalam kehidupan kita yang lama. Jikalau selama ini kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kabar baiknya hari ini bagi kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Ciri orang yang sudah hidup di dalam Kristus atau yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, cirinya adalah selalu terhubung. Pertama dulu, memusatkan hidup kepada Kristus. Ketika kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, hidup kita mau pusatkan di dalam Kristus. Itu ciri jemaat Tuhan, ciri anak Yesus yang sudah lahir baru, menjadi ciptaan yang baru, memusatkan hidupnya di dalam Kristus, menjadikan Kristus menjadi pusat pengendali dalam kehidupannya. Kita mau memusatkan hidup kita kepada Kristus. Kita tidak membawa hidup lagi di dalam keegoan kita, ke dalam kehidupan lama kita. Bukan kita lagi yang menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau menjadikan Engkau menjadi pusat pengendali dalam hidupku.
Sehingga kita tidak kembali lagi dalam kehidupan lama kita. Karena kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam kehidupan kita, kita akan cepat kembali ke kehidupan lama. Kita akan lirik-lirik lagi, lirikan matamu, gitu kan? Nah, kita akan melirik lagi, lirikan mata, lirikan pertama. Tetapi karena kita sudah menjadi ciptaan baru, kita tidak melirik lagi yang lain. Amin. Kalau sudah berkeluarga, tidak melirik lagi yang lain. Lirik saja yang sudah ada. Lirik yang sudah Tuhan kasih, yang sudah dikuduskan. Kalau yang di luar jangan lirik, karena itu tidak kudus. Itu semua kudis. Ya kudis, ya, kurang disiplin maksudnya. Kalau ini sudah kudus, jadi jangan sampai lirikan kita ke yang lain. Amin. Bagi yang belum berkeluarga juga mau lirik-lirik, jangan lama-lama liriknya. Tolong aja lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Kita mau menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali kehidupan kita, sehingga yang lain tidak kita lihat lagi, tetapi yang selalu kita pandang adalah Kristus. Kita tidak melihat lagi kelemahan-kelemahan dari pasangan kita, tetapi kita melihat bahwa Kristus sudah ada di dalam hidupnya. Karena setiap kita punya kelemahan, tetapi karena ada Kristus, segala kelemahan, kekurangan dari pasangan kita, kita tidak lihat itu lagi. Selalu diperbaharui, disempurnakan hari lepas hari. Amin. Amin. Kalau hanya kita berpikir, waduh bagaimana melihat kelemahan, jangan. Tetapi mari kita katakan, Yesuslah pusat pengendali hidupku. Saya mau meneguhkan imanku kepada yang ini saja. Kepada Kristus juga begitu. Dengan situasi yang semakin sulit sekarang ini, kita bersyukur anak-anak Tuhan, tidak ada yang meninggalkan imannya, tetapi tetap percaya bahwa Kristuslah satu-satunya pengendali dalam kehidupanku. Amin. Kalau kita sudah mengambil keputusan Kristus, mari kita katakan terus, Kristus selamanya, Kristus selamanya, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus, hanya Yesus, Yesus, Yesus yang ada dalam hidup kita. Itulah ciri orang yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, menjadikan Kristus menjadi pusat pengendali dalam hidupnya. Kedua, selalu terhubung dengan Kristus, selalu bangun hubungan dengan Kristus. Jangan sampai terputus hubungan kita kepada Yesus. Kita selalu bangun hubungan. Bagaimana cara bangunnya? Baca Alkitab, pujilah Tuhan, menyanyi setiap saat. Walaupun yang lain sudah tutup kuping, tetapi biarkan mereka tutup kuping, tetapi pujilah Tuhan terus menerus. Amin. Amin. Lagu apa yang Bapak Ibu hafal? Nyanyikan. Mau sambil masak, joget-joget juga nggak apa-apa, supaya masakannya semakin mantap. Sambil masak, pengharapanku, sambil masak nih. Jadi masak mie goreng, wow, pengharapanku, oseng-oseng, hanya Yesus saja. Wow, udah masak Indominya, hidangkan di meja makanan. Wow, rasanya menggoda. Jadi semua yang makan senang. Ada pengharapan, bukan di Indominya, tetapi kepada Kristus kita punya pengharapan. Sambil nyanyi, ya
yang mungkin saya mau saksikan lagi waktu kami kos dulu Ibu Nilam. Karena di kos itu kan dia punya keponakan, dan Ibu Nilam kalau masak dia senang nyanyi. Itu baru umur SMA kelas 2. Jadi dia cerita sama temannya, aku suka loh sama Kanila. Suka bagaimana? Kamu cinta sama dia? Iya, kenapa? Karena Kanila itu suka itu nyanyi kalau masak. Oh gitu. Kebetulan saya lewat. Hebat. Saya bilang sama Bu Nilam, Tan, tuh suka sama tante. Kamu gini gimana sih? Ya iya, karena tante suka nyanyi kalau masak. Kalau gitu. Jadi kalau kita itu sudah anggap dia sebagai adik, nggak mungkin lah kita mau pacaran sama adik tingkat kita kan. Masih SMA kelas 2. Saat itu kita sudah kuliah semester 5. Jadi seperti itu. Kalau kita masak, semua menyanyi sambil masak, semua orang di sekitar kita juga terhibur. Secara tidak sadar, kalau nanti dia keluar juga dari kamarnya atau dari manapun, dia akan ikutin lagu yang kita nyanyikan. Dia akan ikutin. Secara tiba-tiba dia keluar, pengharapanku hanya Yesus saja. Nanti keluar lagi yang satu, dia nyanyikan juga. Nah, ternyata memiliki pengaruh yang baik. Itulah kabar baiknya. Kita membawa kabar baik dengan menyanyi, baca Alkitab. Jadi kita selalu terhubung kepada Kristus. Jangan sampai tidak berdoa dalam sehari. Saya berdoa 3 kali sehari pas makan. Kan 3 kali makan, 3 kali sudah doanya. Doa makannya seperti apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Langsung sendok, hanya terima kasih doang. Katanya kalau panjang-panjang nanti keburu di bawah itu kucing. Ada ayam loncat gitu kan. Di Bukit Dago ada ayam loncat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Pertama tadi, menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita. Kedua, selalu terhubung dengan Kristus. Ketiga, ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita orang yang tidak baik, akhirnya kita menjadi orang yang baik. Zakheus sebagai pemungut cukai. Kalau kita baca di Lukas 19, kita sudah lewati ya Lukas 19. Sesuai dengan pembacaan Alkitab kita. Sudah baca Lukasnya semua? Karena sekarang sudah Yohanes. Bagi yang belum terlambat ya. Zakheus, dia memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pemungut cukai. Tetapi ketika dia berubah ketemu Yesus, banyak orang yang tidak senang, gempar di sekelilingnya. Wah, masa iya sih ketika Yesus datang ke rumahnya? Zakheus, orang pendek, kecil benar ia, dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata, hai Zakheus, turun, aku hendak ke rumahmu. Nah, ketika Kristus sudah masuk di dalam hidupnya, banyak yang tidak suka. Masa iya sih? Akhirnya Zakheus berkata kepada Yesus, sekiranya aku mengambil lebih daripada ini, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Bisa bangkrut dong dia 4 kali lipat. 1 kali lipat aja kita udah mikir-mikir. Ya untuk memberi perpuluhan aja contohnya lah ya. Kita udah mikir-mikir, apalagi 4 kali lipat. Jadi
seperti itu. Sudah berpikiran dulu, tetapi tidak. Zakheus ketika ketemu Yesus, dia berkata, sekiranya aku mengambil dari mereka, saya kembalikan 4 kali lipat. Terjadi perubahan yang drastis dalam kehidupan Zakheus. Orang-orang di sekeliling tidak senang. Gak mungkin lah itu terjadi. Tetapi di dalam Kristus itu semuanya mungkin. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, banyak juga orang yang tidak suka, banyak yang gempar di sekeliling kita. Nggak mungkinlah kok perubahan seperti ini sekarang. Tidak mungkinlah, semua tidak mungkin. Tetapi karena kita benar-benar bawa hidup kita kepada Tuhan, semua yang tidak senang itu akhirnya senang. Senang melihat perubahan yang ada dalam diri kita. Itulah kabar baiknya. Saya percaya orang-orang yang Zakheus kembalikan uangnya itu juga mereka senang karena dikembalikan 4 kali lipat. Dengan perubahan yang terjadi dalam diri kita juga, orang di sekeliling kita juga akan senang. Itulah kabar baiknya. Yang tadinya cuek dengan keperluan di rumah tangga, cuek kepada anak-anak, cuek kepada istri, cuek kepada suami, cuek kepada mertua, tetapi sekarang karena sudah ada di dalam Kristus, jadi berubah menjadi seorang pemerhati, seorang penyayang. Maka orang-orang yang di sekeliling kita juga akan sangat senang banget. Terima kasih Tuhan, dia sudah diubahkan. Amin. Diubahkan. Kalau suami kita yang tadinya dia tidak peduli, ada nggak uang untuk belanja, tetapi ketika Kristus sudah menangkap hatinya, menjadi orang yang benar-benar super perhatian kepada istrinya, super perhatian, sayang yang lebih dan lebih kepada istrinya. Istrinya juga semakin sayang. Yang tadinya malas bangun mau bikinin kopi, akhirnya dia semangat. Aduh, melihat perubahan dari suami saya, sekarang saya harus bangun pagi-pagi bikin kopi, bikin pisang goreng. Suaminya juga dari semangat. Wow, terima kasih Tuhan. Akhirnya sepakat, mari kita berdoa. Kita mau bawa seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Akhirnya suami istri sepakat bisa berdoa bersama. Itulah kabar baik. Ada perubahan di dalam hidup kita. Kita ajak anak-anak kita yang tadinya suami males berdoa, males bangun, tetapi karena sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, akhirnya semangat bangunnya. Tidak lama-lama kalau dibangun, sekali aja, Pak bangun, kita doa, langsung loncat, kita doa, yuk kita doa, loncat, doa langsung. Jadi berdoa lagi, bagaimana nih? Bagaimana untuk kehidupan kita ke depan? Kita berdoa yuk. Kita berdoa lagi. Ini sudah ciptaan baru ini di dalam Kristus. Ayo mari kita berdoa. Punya kerinduan supaya kita diberkati Tuhan. Dikasih seorang baby. Kita berdoa, kita bawa di hadapan Tuhan. Kita nangis berdua. Jangan hanya sendiri nangisnya. Nangis berdua. Akhirnya Tuhan jawab. Itulah kabar baik bagi kita. Terjadi perubahan secara total dalam hidup kita. Amin. Kalau kita malas-malas gereja, mari jemaat Tuhan, tinggalkan semua itu. Mari kita rajin datang beribadah di hadapan Tuhan. Kalau kita di rumah, kita bandingkan. Kalau saya di rumah sekarang ini 1,5 jam, saya juga nggak ngapa-ngapain, belum mandi juga.
Kalau saya ke gereja 1,5 jam, saya sudah mandi, sudah pakai parfum, sudah ngopi, sudah sarapan. Kalau saya di rumah, saya juga belum ngapa-ngapain, cuman ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Mondar mandir, belum makan. Pulang orang dari gereja, udah mandi Pak? Belum. Ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain sih, cuma bolak-balik doang. Mana yang lebih berbahagia? Yang ke gereja apa yang di rumah? Yang ke gereja dong. Sudah dengar kabar baik dan sudah bersih. Secara jasmani sudah mandi, sudah sehat, sudah sarapan, sudah pakai bedak, sudah pakai lipstik, sudah pakai parfum. Tetapi kalau di rumah jam segini belum tentu sudah pada mandi. Saya yakin itu belum ada yang mandi jam segini. Start nanti mandinya jam 10. Ya benar, kok Ibu Amir tahu? Ya iyalah, saya juga suka di rumah. Kalau libur maksudnya. Jadi makanya kita bersyukur kita masuk jam 7. Akhirnya pagi-pagi kita bisa mandi segar. Mana ada yang mandi jam 6, setengah 6, gak ada. Kecuali hari Minggu mandinya cepat. Ya, akhirnya kita bersyukur kita masuk jam 7. Itu tadi hal yang pertama terjadi dalam hidup kita. Kabar baik yang pertama tadi, kita menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita. Kedua, kita harus selalu terhubung dengan Kristus. Ketiga, terjadi perubahan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kabar baik yang kedua. Kabar baiknya adalah hidup kita diperdamaikan oleh Kristus. Hidup kita diperdamaikan oleh Kristus di ayat yang ke-19. Coba kita baca dulu sama-sama, kita baca ayat yang ke-19. 3 mulai. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ternyata berita yang kabar baik yang kedua adalah kita didamaikan oleh Kristus. Hidup kita didamaikan oleh darah Kristus. Pendamaian yang Tuhan kasih bagi kita bukanlah ecek-ecek, bukanlah bohongan, bukanlah hoax, tetapi pendamaian yang Kristus kasih bagi kita adalah pendamaian yang cukup mahal bayarannya, adalah darahnya sendiri. Kalau kita baca di ayat 21, semua dosa ditimpakan kepada Kristus. Bukan emas, bukan perak, tetapi darah Kristus tercurah bagi kita supaya hidup kita menjadi damai. Diperdamaikan oleh darah Kristus. Dia tidak memperhitungkan lagi apa yang Kamelia lakukan, apa yang Ibu Ayi lakukan, apa yang Afran lakukan, tetapi Tuhan benar-benar memberi darahnya tercurah untuk saya dan Bapak Ibu semua. Kita baca di sini, dia tidak memperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Kalau kita suka hitung-hitungan, kemarin saya udah bantu, dia datang lagi. Cabai dong, dikit, kita kasih. Besok dia datang, bawang dong, kita kasih. Besok dia datang lagi, mau dong bawang, semua aja datang. Minta melulu, terbatas. Minta melulu. Akhirnya kita bisi-bisi tetangga. Kemarin gak datang, dia datang lagi. Sakit. Masa dia sih gak berpikir aku ini itu tukang dagang, semua ada di sini. Ya akhirnya kita hitung lah
tetapi Kristus tidak hitungan bagi kita. Makanya jemaat Tuhan, jangan hitung-hitungan kalau datang beribadah di hadapan Tuhan. Rabu konser, kaum wanita, doa, pemuda, datang lagi hari Minggu. Kebanyakan, masa setiap kali saya datang. Hitung-hitungan kan kita. Udahlah, saya datang konser aja, kaum wanita mah kagak. Saya datang konser aja. Saya datangnya itu ibadah aja ya, Bu Amel. Iya Bu. Saya nggak mungkin datang. Ya, itu saya kan di kaum wanita ada kabar baik juga kan. Banyak kabar baik di kaum wanita, beda kabar baik di kaum pria. Pak Nasok, jangan lupa mengingatkan. Ya, kalau kita datang. Yang mendapatkan kabar baik itu kita. Yang mendapatkan sukacita ini siapa? Kita. Yang merasakan kebahagiaannya siapa? Kita. Jadi Tuhan tidak hitung-hitungan kepada kita. Jangan kita hitung-hitungan ketika kita beribadah di hadapan Tuhan. Amin. Datang tidak. Oh tidak. Ini udah pas nih. Tidak nih. Udah pas. Berarti tidak. Tidak datang. Oh, minggu depan saya datang. Karena pakai hitungan jari. Saya mau datangnya di ini aja. Kata lagi ini begini, saya sakit. Bla bla segala macam alasan. Tetapi hari ini sudah ada kabar baik bagi kita. Tuhan tidak hitung-hitungan bagi kita. Kita juga jangan sampai hitung-hitungan kepada Tuhan ketika kita datang beribadah di hadapan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah ada di bakat Tuhan, sudah ada di GGP kabar baik ini. Mari kita terus menyampaikan, membawa kabar baik ini kepada semua orang. Jangan lupa ya, hari Kamis kita ada ibadah di tempat ini jam 7 pagi. Mau ngapain Bu Amel? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Oh begitu. Iya, seperti itu. Jadi hari Kamis jangan lupa datang. Hari Kamis di tempat ini. Hari Jumat kita sudah mulai KKR dari tanggal 14 sampai tanggal 23. Ada yang jam 5 dan ada yang jam 6. Ada jadwal sudah ditaruh di depan. Nanti jemaat Tuhan bisa lihat. Jadi seperti itu. Ada kabar baik. Kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, kabar baik itu juga semakin datang bagi kita. Kayak minggu ini saya mendapatkan kabar baik yang sungguh luar biasa. 3 kali masuk. Ada masuk. Wow, ini kabar baik. Ini adalah berkat. Ketika kita selalu dekat kepada Tuhan, berkat itu selalu mencari kita. Saya buka WA, cek, Pano cek ya Pak. Iya, kata Pano segini. Puji Tuhan. Apa lagi? Sebelum Pano ini ada masuk lagi. Wow, terima kasih. Tengah malam, saya bangun jam 4. Saya buka lagi. Ada lagi. Wow, 3 kali dalam minggu ini. Haleluya. Kabar baiknya seperti itu. Ya. Tapi jangan hanya kita senang banget. Kan kemarin ya kemarin lah ngambilnya. Puji Tuhan. Udah dapat amplopnya, dapat sembako juga saya. Puji Tuhan, kabar baiknya. Itulah kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tuhan akan selalu berkati. Saya tidak menceritakan kesaksian orang lain, tapi saya menceritakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu berkati. Dalam minggu ini 3 kali. Hebat juga ya. Kayak tampak sukacita, tetapi selalu ada. Jemaat yang terkasih, ada kabar baik bagi kita pagi hari ini, bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus.
Jadikan Kristus sebagai pusat pengendali, selalu terhubung kepada Kristus. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Kedua, hidup kita sudah didamaikan oleh darah Kristus. Kristus tidak hitung-hitungan bagi kita. Kita pun jangan sampai hitung-hitungan datang beribadah kepada Tuhan. Amin. 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 Itu firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ku telah mati. Jemaat Tuhan selalu dapat berdiri semua. Ku telah mati dan tinggalkan. Jemaat Tuhan, mari katakan hidupku yang lama. Saya meninggalkan kehidupan lama saya. Semuanya sia-sia, sia-sia belaka. Firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini, kabar baik yang sudah kita dengar. Adakah kita selama ini selalu kembali ke kehidupan lama kita?
kita tinggalkan itu semua. Karena itu tidak berarti dalam hidup kita. Itu semua sia-sia jikalau kita kembali dalam kehidupan lama kita. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku. Saya mau membawa hidupku di hadapan Tuhan. Perbaharui aku. Masuklah dalam hidupku. Jadilah pusat pengendali dalam hidupku. Saya mau selalu terhubung dengan Engkau. Saya mau perubahan terjadi dalam kehidupanku. Mari katakan di hadapan Tuhan. Jikalau jemaat Tuhan mau berserah diri di hadapan Tuhan, perubahan yang cukup besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Bahkan berkat Tuhan akan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Maukah kita hidup diubahkan oleh Tuhan? Maukah kita selalu terhubung dengan Tuhan? Maukah kita menjadikan Kristus sebagai pusat pengendali dalam hidup kita? Mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, masuklah dalam hidupku. Jadilah satu-satunya pusat pengendali dalam hidupku. Baik dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan saya bekerja, dalam kehidupan saya melayani. Engkaulah pusat pengendali dalam hidupku. Saya mau terhubung terus dengan Tuhan. Saya mau berubah. Perubahan itu tidak akan terjadi jikalau kita mengeraskan hati, tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, Engkau sudah mati bagiku. Engkau tidak memperhitungkan itu semua bagiku. Semua kesalahan, semua pelanggaranku, Engkau tidak perhitungkan. Saya mau mulai sekarang. Saya tidak mau hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Saya tidak mau hitung-hitungan lagi ketika saya beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi dengan penuh kerelaan, saya mau datang. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah melakukan semua yang terbaik untukku. Engkau mati bagiku. Engkau mengasihi aku.